dokter. Silakan perkenalkan diri dulu, Dokter Hen. Oh iya, baik, terima kasih Dr. Remastia. Perkenalkan, saya Hendrarto, spesialis THT IKL. Saat ini bekerja di Tangerang, Banten, dan di ID saya menjabat di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia sebagai ketua. Baik, terima kasih Dr. Remastia. Ini suatu pertanyaan yang bagus dan menggelitik untuk kita semua. Pada prinsipnya tadi sudah disampaikan bagaimana memutuskan etik secara umum dan secara pada aspek dokternya sendiri, dan kesimpulannya bahwa masalah etik itu sana adalah pribadi, masalah bagaimana masing-masing nanti melihat ini semua, bagaimana dari masing-masing kita melihat memperkaya diri kita dengan satu materi-materi atau contoh-contoh etis. Karena itu saya harus dibicarakan menyangkut istilah etik. Etis itu adalah suatu kajian, dalam konteks ini knowing, mengetahui, kajian terhadap moralitas, ya. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan tindakan saat ini berdasarkan putusan etika tadi, itu akan kita kaji mulai dari saat ini, masa lalu, dan juga masa yang akan datang. Dan lalu apa itu moralitas? Jadi kajian terhadap moralitas. Moralitas adalah dimensi nilai. Ada nilai-nilai yang tertuang di situ, misalnya antara baik benar, ya, patut atau tidak patut, wajib atau tidak, hak atau bukan. Itu dimensi nilainya. Jadi pada saat kita mengkaji itu tentunya harus ada referensi, ada refleksi yang kita ikuti terus menerus. Jadi saya harap juga teman-teman yang di proses kedokteran sesuai dengan profesi itu sendiri, ada terkait dengan etika kita yang membuat, kita yang melaksanakan, kita yang memperkaya, kita sepakat bahwa etika itu menjadi bagian dari nafas kita, kira-kira begitu. Jadi saya mengajak semua saja kita di sini untuk juga selain mengupdate keilmuan maupun skill maupun keterampilan, tapi juga mengupdate etik dan perilaku tadi. Jangan berpikir wah kita nggak akan kena etik, itu masalah itu ada satu-satu kena, dan kita perlu sama-sama mengevaluasi itu karena kajiannya bersifat analitik nanti ke depan. Itu harapan saya bahwa akhirnya secara kelembagaan di sini tentunya di wilayah Banten melakukan satu upaya. Pertama, ada dua aspek, pembinaan dan kemahkamahan. Ya, ini secara kelembagaan. Kita sudah lakukan pembinaan di setiap acara webinar, baik online maupun offline, kita selalu sisipkan materi etik. Sampai sekarang masih berlaku dan masih banyak kita belajar, saling mengkoreksi, saling mengintrospeksi bahwa yang sekarang ini terjadinya begini. Kalau dulu begini ya kita sebaiknya ini. Jadi kita ajak teman-teman yang lain, yuk mengisi itu. Saya persilakan dari panitia memilih siapa yang menjadi pembicara etik, nanti kita pandu, kita sampaikan hal yang begini. Tentu panduannya kita ambil apa? Kalau di Indonesia pasti Kodeki 2012, lalu panduannya tentang dari Komisi Etik di BMA itu juga kita ambil, dan banyak panduan kita bergerak pembinaan seperti itu. Lalu kemahkamahan, kita sedang mempersiapkan satu tools bagaimana kita melakukan satu tindakan atau penanganan pada saat seseorang melakukan atau terkena masalah etik. Kita aktif menegur atau memanggil, kita lakukan seperti bersidang lah kayak gitu, sampai nanti kita mengeluarkan satu rekomendasi 1, 2, 3, ringan, sedang, berat, gitu, nanti dengan konsekuensinya. Itu lebih ke arah kita sih untuk kebaikan kita bersama, dan yang penting tidak masyarakat yang dirugikan. Dan yang penting kita sudah menegur diri kita sendiri, dan kita berjalan mengawal profesi ini sebaik-baiknya, baik saat ini maupun ke depan berdasarkan pengalaman yang lalu. Tidak mengambil luka lama, tapi kita mengambil sari-sari untuk kebaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Itu sih saya pikir. Ya, terima kasih Dokter Hendrarto atas waktunya.